Pemirsa, Ricky Rizal menjelaskan kronologi kasus pembunuhan Yosua dari kejadian di Magelang hingga Jakarta. Bribka Ricky Rizal juga mengatakan jika Verdi Sambo sempat menangis saat menceritakan pelecehan yang didapat Putri Chandrawati. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV, hakim mengatakan keterangan Ricky Rizal bohong. Singkat cerita sampai kediaman lah ya, sampai kediaman. Saya masuk ke dalam rumah, tidak ada orang di bawah, tidak ada siapapun. Terus saya naik ke lantai 2 karena tadi yang menelpon Richard kan ibu. Ada apa? Saya naik ke lantai 2, terus saya lihat Susi nangis, duduk di depan itu nangis loh. Terus ketemu Om Kuat di sebelahnya tapi berdiri. Terus Om Kuat kayak apa ya? Kayak bahasanya gemerungsung lah yang mulia. Terus saya tanya, ada apa Om? Nah, Om Kuat di situ. Tadi saya lihat Joshua naik turun tangga, saya samperin malah lari. Terus saya lihat ke atas ibu udah tergeletak, saya sempat kejar pakai pisau gitu yang mulia. Lihat ibu gitu. Terus saya masuk yang mulia ke dalam kamar. Terus di situ saya duduk di bawah lantai, saya mencoba menanyakan ke ibu. Waktu itu ibu tiduran. Terus izin ibu, ada apa ibu, izin. Diem terus, Yosua di mana dek? Yosua ibu, siap ibu. Saya berdiri, saya turun, saya cari Yosua dulu di ruang tengah itu, ke belakang juga, ke arah laundry. Nggak ada, saya lihat ke depan nggak ada, terus saya ke kamar belakang. Di kamar belakang itu saya bertemu Susi. Saya tanyakan, ada lihat Joshua enggak? Enggak Om. Terus saya ke arah garasi juga ada, seingat saya dari Richard sama Om Kuat. Lihat Joshua enggak? Enggak Bang. Om Kuat enggak, saya enggak ingat jawab apa. Terus saya masuk lagi. Richard mengikuti. Mungkin karena tahu saya nyari Joshua, dia respect mengikuti saya. Terus saya masuk ke kamar ADC, kamar yang di depan yang biasa ditempati ADC itu di lantai 1. Saya buka kamar, tidak ada Joshua juga, Richard juga ikut ke situ. Terus saya tanya, Chat, karena saya lihat ada stayer kan di situ yang mulia, ada senjata stayer di sebelah tempat tidur. Berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain, kamu ikut bisa ketika diperiksa di Provos, bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap yang mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini, karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi. Masih kamu tutupin juga di persidangan ini.
Adu skenario antar terdakwa terjadi di persidangan dalam sidang hari ini. Hakim bahkan beberapa kali menegur kesaksian Ricky Rizal yang dianggap menyampaikan keterangan yang berbeda. Kita akan membahas adu skenario di persidangan hari ini bersama dengan pakar hukum pidana Muzakir serta kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan dan juga Bernard Pasaribu, kuasa hukum Baradae. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Bernard terlebih dahulu. Bang Bernard, poin-poin apa saja yang bohong dari Ricky Rizal? Baik, Kak Wisan. Selamat malam sebelumnya. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu, ini kan majelis hakim melihatnya ini semua udah mulai terang ya. Makanya berkali-kali majelis hakim itu menyampaikan supaya saksi-saksi ini baiknya jujur. Kenapa ya? Supaya bisa menjadi pertimbangan majelis, supaya vonisnya ya tidak berat. Kemudian tadi juga menariknya Pak itu di sini itu hakim, jaksa, baik penasihat hukum itu kondisinya ya panas juga karena banyak yang poin-poin yang tidak masuk akal kalau menurut kami ya. Sebagai contoh yang tadi sempat disiarkan juga barusan bicara masalah disuruh ibu, ini di Magelang ya, disuruh ibu mencari Joshua. Tetapi Ricky Rizal malah mengamankan senjata api. Jadi kalau kita melihatnya ini, hakim sudah mulai melihat kasus ini direncanakan mulai dari Magelang. Itu contoh pertama. Contoh kedua itu seperti tadi juga disiarkan barusan, kok tiba-tiba Ricky Rizal ini tahu skenario tembak-penembak. Kapan itu di briefing? Itu yang kedua. Yang ketiga ya masalah Ricky Rizal ini berada di TKP penembakan, posisinya dekat-dekat, ruangannya kecil, tetapi ya mengakunya tidak melihat saudara FS menembak, kemudian tidak melihat sarung tangan. Itulah kira-kira poin-poin kejanggalan yang dikejar oleh baik hakim, JPU maupun penasihat hukum. Baik, saya ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, hakim tadi menyatakan bahwa bohong. Nah, dari mana sebenarnya hakim bisa menilai bahwa pernyataan ini bohong? Apakah karena memang tidak sesuai dengan BAP atau bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh hakim? Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh hakim ya. Jadi majelis hakim tadi sudah menyampaikan bahwa dia punya rekaman, punya CCTV dan seterusnya. Rekaman dibaca, CCTV dilihat semuanya itu ya menunjukkan bahwa apa yang disampaikan kok nggak cocok gitu loh. Dari sisi lokasi, dari sisi waktu, dari sisi semuanya kok nggak cocok begitu. Jadi maka hakim mengatakan bahwa jangan bohong kamu. Karena CCTV kayaknya akan mewakili sesuatu yang materi hal yang terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Ricky Rizal tadi gitu. Baik, jika ternyata berbohong, nanti dampaknya akan kemana, Pak Muzakir? Ya, itu akan lihat tadi. Kalau kebohongan itu, ya ada dua ya kebohongan itu. Kebohongan itu karena ya memang cara dia untuk mengelabui sesuatu yang disangkakan pada yang bersangkutan gitu. Yang kedua adalah bohong itu menjadi sesuatu yang urgen, penting atau tidak gitu. Maksud saya adalah apakah keterangan dia nanti hal yang menentukan di dalam memutus suatu perkara sehingga masuk dalam pertimbangan hakim atau tidak. Kalau tadi hakim menggambarkan bahwa apa yang disampaikan tadi udahlah, saya hanya dengar aja bahwa kamu telah berbohong misalnya, itu menunjukkan bahwa dia tidak akan jadikan pertimbangan. Nah kalau itu terjadi seperti itu cukup nanti akan dipertimbangkan sesuatu yang istilah bahasa penyidik itu berbelit-belit dan seterusnya. Tetapi kalau itu bisa masuk hal yang materi pokok yang menentukan dalam perkara ini, itu nanti bisa masuk di dalam yang disebut sebagai memberi keterangan palsu di bawah sumpah gitu. Jadi itu tergantung pada kecocokan hakim nanti melihat dari keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain. Disitulah dia akan menentukan ini kebohongan yang layak menjadi sebagai tindak pidana atau kebohongan yang tidak layak menjadi bagian daripada tindak pidana. Baik. Saya kira itu prinsipnya begitu. Pak Irwan, dari keterangan yang disampaikan oleh Ricky Rizal, adakah keterangan yang berbeda yang akan disampaikan Kuat Ma'ruf dalam persidangan nanti? Iya, Kuat Ma'ruf pada keterangan tadi itu dia sampaikan bahwa apa yang dijelaskan oleh Ricky itu dia tidak tanggapin ya, karena sebagian dia tidak tahu juga. Nah, terkait dengan teknis pemeriksaan yang dilakukan majelis, saya kira masing-masing pihak dalam
proses persidangan ini baik jaksa, penasihat hukum maupun daripada majelis hakim, saya kira punya teknik sendiri untuk mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang ada. Nah, olehnya itu memang harus terkonfirmasi semua ketika Eliezer menjelaskan, makanya akan dikonfirmasi ulang karena akan menjadi fakta persidangan nantinya. Apakah keterangan Eliezer kemarin itu ada keterangan dari Ricky Rizal yang bersesuaian? Sehingga memang penting ketika pertanyaan itu bukan diulang ya. Pertanyaan itu ditegaskan kembali untuk mendapatkan kebenaran material yang mana sebenarnya ketika suatu keterangan itu dapat dijadikan pertimbangan di putusan nantinya. Saya kira itu penting, makanya bukan kita berulang-ulang pengacara ini mengulangi pertanyaan, tetapi untuk mengkonfirmasi kembali keterangan mana yang benar, karena ada beberapa saksi yang berada di tempat yang sama kemudian memberi keterangan yang berbeda, sehingga kita mencari petunjuk lain apa yang bersesuaian dengan keterangan yang diberikan sebelumnya. Nah, itulah pentingnya kenapa para saksi ini pada saat yang sama kita bisa hadirkan untuk mengkonfrontir apa-apa keterangan yang telah diberikan sebelumnya. Seperti itu, Mas. Baik, Bang Bernard, bagaimana Anda kemudian agar klien Anda terus menyatakan informasi yang dinilai benar? Seperti apa kekuatan dari Eliezer, meskipun sudah justice kolaborator, tapi seperti apa untuk meyakinkan hakim bahwa memang apa yang disampaikan Eliezer ini benar terjadi? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, Mas. Hakim ini sudah sangat melihat Richard Eliezer ini, klien saya ini sebagai justice kolaborator, yang pasti. Dan sudah menjadikan satu acuan apa yang dikatakan oleh Richard Eliezer. Dan kemudian banyak ya terjadi perbedaan-perbedaan memang dengan saksi yang lain. Tapi saya melihat hakim sudah bisa melihat lah yang mana yang benar gitu. Jadi saya bicara masalah kualitas saksi di sini. Dari sini kita bisa melihat kualitas saksi mana yang menjadi pertimbangan yang benar. Dan juga saya bisa tambahkan ada ahli telah ini poligraf ya. Jadi dari situ juga nanti jadi pertimbangan pastinya. Demikian. Baik, saya ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, bagaimana sebenarnya hakim agar lebih objektif ini melihatnya seperti apa keterangan-keterangan dari para saksi, apalagi terdakwa ini dikonfrontir ada yang berbeda dari BAP bahkan saat dari keterangan yang disampaikan saat persidangan? Ya, sangat mungkin sekali kalau saksi dikonfrontir pasti ada perbedaannya. Sekarang dari sudut alamiah saja gitu. Posisi berbeda aja melihat situasi kasus pasti dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Posisi yang berbeda melihat satu kasus yang sama mesti sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau misalnya satu sisi dari kanan, mereka perspektifnya dari kiri gitu. Kan itu pasti memberi keterangan yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi di antara keterangan itu mesti harus ada titik yang sama gitu. Nah, titik yang sama ini tentu saja bukan letaknya pada dua saksi yang bersangkutan yang dikonfrontir, tapi titik yang sama itu akan dicari alat bukti yang lain, yang mana yang keterangan mana yang di backup, yang berkesesuaian dengan alat bukti yang lain, barang bukti yang lain, atau saksi yang lain yang memperkuatnya. Jadi disitulah nanti hakim akan menilai keterangan yang mana yang dijadikan pertimbangan, dianggap atau dinilai sebagai satu keterangan yang valid karena ada saksi, ada keterangan kesaksiannya berkecocokan dengan alat bukti yang lain, barang bukti yang lain, atau saksi yang lain begitu. Disitulah mau ditarik kesimpulan kalau terjadi ada dua saksi yang dikonfrontir memberi keterangan yang berbeda. Baik, saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, ini Ricky Rizal menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini sempat mengejar Nofriansyah Huta Barat atau Brigadir Joshua saat di rumah itu dan juga membawa pisau. Nah, ini sebenarnya tujuan membawa pisau dari si Joshua ini menurut Kuat Ma'ruf apa? Ya, jadi gini, itu yang Mas maksud itu kan si Kuat Ma'ruf bawa pisau ya. Jadi Kuat Ma'ruf ini membawa pisau ke Jakarta dari Magelang, itu tujuan utamanya untuk melindungi diri dia dan majikannya karena sempat ada perselisihan sebelumnya kan. Makanya itu yang dia bawa pisau, tapi itu pun pisau berhentinya di Saguling, tidak dibawa ke Duren 3. Nah, seperti itu cerita daripada Kuat Ma'ruf, dan tujuannya itu memang untuk melindungi diri karena dia sadar betul bahwa saudara Joshua ini kan polisi dan potensinya kan boleh jadi dia bersenjata. Walaupun kemudian kan ternyata Ricky sudah mengamankan, dan itu dia tidak tahu ada senjata yang diamankan oleh Ricky, senjata Joshua sudah diamankan. Sehingga dia mengantongi pisau tersebut dalam tasnya, bukan dikantongi dalam tasnya,
dan selanjutnya terbawalah sampai ke Saguling. Setelah itu pisau tersebut ditaruhnya di mobil yang akan membawa mereka balik ke Magelang. Jadi tidak sampai ke Duren 3 itu pisau. Makanya dari beberapa saksi yang ada, kita tanya mengenai apakah Kuat Maruf membawa tes Lempang, tidak ada yang lihat. Apa di kejadian mulai dari Magelang sampai di Saguling, dan Ricky pun tidak melihat bahwa ada tas yang dibawa oleh si Kuat Maruf pada saat di Duren 3, termasuk dalam perjalanan. Dan sampai saat persidangan ini pun baru lihat ada pisau tersebut ditunjukkan di depan persidangan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah lihat itu pisau, karena itu kan pisau buah yang diambil pada saat mencoba mengejar Joshua di Magelang. Baik, Seperti itu, Mas. Kita akan nantikan seperti apa kelanjutan Informasinya. sidang dari hari ini dan ke depan. Kita akan nantikan. Terima kasih Pak Muzakir dan juga Pak Irwan Irawan dan juga Bang Berat Pasaribu telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sehat selalu Bapak-Bapak.